Saudara, saya bantah, jangan bilang Bu Alwi ini karena ini geng-geng begal nasab, saudara. Mereka menyebarkan fitnah. Mereka bilang apa? Bu Alwi ini punya doktrin sesat. Dia itu mendoktrin anak-anaknya, keluarganya di kalangan Bu Alwi itu kalau nenggak minuman keras nggak apa-apa karena dia turunan Nabi. Kalau zina nggak apa-apa, kalau judi nggak apa-apa. Dari mana? Saya ini Mbak Alwi, guru-guru saya banyak dari kalangan Mbak Alwi dan banyak dari kalangan kiai, saudara. Keluarga besar saya Mbak Alwi, dari datuk saya, kakek saya, bapak saya, paman-paman saya, guru-guru saya, nggak ada yang mengajarkan kami, hei, ente keluarga Nabi, boleh maksiat sesuka hati. Nggak ada, saudara. Kalau ada seorang yang ngaku Habib, terus perilakunya tidak beres, itu kan urusan pribadi dia. Dipelintir ayat ini, sehingga dia mengaku sebagai ahlul bait, dan dia bebas berbuat kemungkaran apapun, sampai berani menzinahi istri orang. Nah, ya. Ada di Malangnya begitu? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu mengenai apa yang telah dijelaskan oleh Bang Haji Rhoma Irama di video kemarin, teman-teman. Nah tentunya teman-teman, Bang Haji Rhoma Irama itu sesuai dengan pengalaman beliau, dan beliau ini bukan satu Habib, dua Habib yang beliau temui, teman-teman, melainkan beliau ini Bang Haji Rhoma Irama dulunya adalah muhibbin Habib Ba'lawi, dan juga banyak bertengah dengan golongan Habib Ba'lawi ini. Tapi teman-teman, kenyataannya seperti itu. Bang Haji Rhoma Irama ini sesuai dengan pengalaman, bukan dari katanya fulan enggak, tapi langsung melihat secara fakta bahwasanya mereka itu memang seperti itu, ya. Yang katanya cucu Nabi tapi mabuk, yang katanya cucu Nabi diajak sholat, nggak usah, itu sholat itu dulunya dari enjit gue, gitu teman-teman. Nah ini bukan ajaran Rasulullah SAW, melainkan ini adalah ajaran-ajaran yaitu keturunan dari Yahudi Ashkenazi. Jadi nggak ada di dunia ini ya teman-teman, yaitu kelompok yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi SAW, melainkan adalah yaitu pledgi. Mereka lah yang berani yaitu mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Dan kenyataannya teman-teman, ada juga mantan muhibbin ini mengatakan bahwasanya meminta istri kiai. Na'udzubillah teman-teman. Meminta maksudnya adalah disuruh untuk menceraikan lalu kemudian dinikahi oleh Ba'lawi ataupun Habib tersebut. Kalau nggak dikasih istri muhibbin, nanti Habib ini mengancam ente nanti tidak mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Na'udzubillah teman-teman. Dan banyak juga. Jadi aneh kan ya, kelakuan cucu Nabi kok seperti ini. Ini ada apa teman-teman? Jadi saya teringat teman-teman ya, yaitu mengenai orang-orang Yahudi itu yang akan menghinakan jasad Rasulullah SAW. Bahkan mereka mengaku-ngaku Muslim teman-teman. Nah di saat ini yaitu orang mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi SAW, tapi akhlaknya sangat jauh karakternya, yaitu karakter Rasulullah SAW. Dan sudah banyak bukti. Jadi mau bukti apa lagi teman-teman? Nah oke teman-teman, kita langsung mari kita simak yaitu video dari Bang Haji Rhoma Irama. Makanya mereka berbuat sewenang-wenang karena di sana ada kalimat innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wal yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah akan membersihkan dosa-dosamu dan akan mensucikan kamu sesuci-sucinya wahai ahlul bait. Ini dia pegang, ini didoktrinkan kepada turunannya sehingga mereka merasa bebas melakukan kejahatan apapun karena mereka akan dibersihkan dari dosa dan akan disucikan sesuci-sucinya. Padahal kalau kalian baca Al-Ahzab 28 sampai 33 jelas sekali bahwa ada satu kalimat ya nisa'an nabi manja min kunna bi fasitin sayiatin yudha'af la adabu dhi'fain. Istri Nabi, kalau ada di antara kamu yang berbuat dosa yang nyata, azabmu 2 kali lipat. Alil bait itu. Walaupun kalau berbuat baik pahalanya 2 kali lipat, tapi berbuat dosa kata Allah dhi'fain 2 kali lipat. 2 kali lipat. Lalu Allah mengatakan kepada istri Nabi yang notabene ahlul bait, apa kata Allah? Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna shalah wa atina zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Jangan kalian keluar rumah wahai istri-istri Nabi ahlul bait. Yang kedua wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan berkelakuan seperti orang-orang jahiliyah. Tegakkan salat, bayar zakat, taati Allah dan Rasul, baru innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait, baru aku bersihkan kamu dari dosamu dan aku bersihkan kamu sesuci-sucinya. Paham? Paham. Dipelintir ayat ini, sehingga dia mengaku sebagai ahlul bait dan dia bebas berbuat kemungkaran apapun, sampai berani menzinahi istri orang. Nah, ya. Ada di Malangnya begitu? Ada. Ada teman-teman yang kemarin itu ya, itu istrinya ditinggal suami berlayar ya kan, pelayaran, itu dizinai oleh Kabib teman-teman yang mengaku sebagai cucu Nabi. Ketangkap itu
Jam berapa itu? Jam 3 pagi atau jam 2 pagi. Na'udzubillah teman-teman. Ini jelas-jelas mengotori yaitu nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa cucu Nabi seperti ini teman-teman? Gak mungkin lah ya, gak mungkin. Oke, mari kita lanjutkan. Sekali lagi saya nggak mau kata orang, yang saya tahu ada. Kenapa? Dia berpegang kepada ayat ini. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Seperti Kiai Abbas bilang tadi. Kenapa saya mengatakan hakul yakin? Ba'alawi bukan zuriyah Nabi. Begitu saya lihat tesis Kiai Imad. Ya, Waktu itu saya masih netral. Artinya saya pengen tahu kebenarannya. Saya tunggu antitesis. Makanya saya undang dari Ba'alawi, Ketua Rabitul Alawiyah. Siapa itu? Taufik Assegaf. Enggak datang. Saya undang Lutfi bin Yahya Pekalongan. Juga enggak datang. Bahkan saya undang sahabat saya Ustadz Rizik Syihab. Juga enggak datang. Nah akhirnya mereka tidak pernah berhasil sampai saat ini membuat antitesis. Itu sementara kupasan Kiai Imaduddin Utsman luar biasa. Dia seorang mujadid dunia Islam sedunia. Karena sampai saat ini tidak ada para nakobah, nasabah ya yang membantahnya, internasional yang bisa mengcounter mengantitesis Kiai Imaduddin. Subhanallah. Doakan beliau agar panjang umur. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Hidayah Allah kepada beliau. Dari sana saya undang doktor siapa ahli biologi? Dr. Sugeng. Bukan, Dr. Sugeng Sugiharto. Di podcast saya dia bilang dengan kemampuan dia, ilmu dia mengatakan, Bang Haji, Ba'alawi ini mustahil keturunan Nabi. Mustahil. Dari DNA-nya, kalau Rasulullah DNA-nya itu J1, Ba'alawi ini haplogrupnya G, Bang Haji. Mustahil turunan Nabi, jangan turunan Nabi, Arab saja bukan. Najwa Shihab tahu? Najwa Shihab seorang tahu. presenter terkemuka. Sudah tes DNA, hasilnya apa? Arabnya cuma 3%. 3%. Yang sekian puluh persen itu India, Kaukasus. Jangankan turunan Nabi, Arab saja bukan. Saya baca lagi itu kalau sekarang nanti pulang klik HP-nya apa itu? Family Tree. Family Tree genetika.com. Family Tree genetika. Klik keluar tuh 183 Ba'alawi yang di Yaman dan Indonesia haplogrupnya G. Bisa dibaca oleh dunia internasional. Lalu saya undang lagi Profesor Menahem Ali. Dia ahli filologi. Menyatakan bahwa yang namanya Hazar Maut itu asalnya dari nama seorang Yahudi yang hijrah ke sana bernama Hazar Mawetz. Hazar Mawetz akhirnya menjadi nama Hadramaut. Nah mereka itu bukan turunan Nabi Ismail. Jadi bukan bangsa Arab. Mustahil secara filologi Ba'alawi keturunan Nabi. Nah dengan rangkuman 3 disiplin ilmu inilah maka saya menyatakan di podcast saya Bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah haqqul yaqin Ba'alawi bukan turunan Nabi. Rasulullah Muhammad. Nah lalu beliau membentuk PWI. Wallahil azim kita umat Islam wajib mendukung. Wajib mendukung. Kenapa? Gerakan mereka untuk menguasai Indonesia ini terstruktur masif sistemik. Dengan pembuatan kuburan-kuburan palsu. Tujuannya itu apa? Untuk memberi kesan kepada bangsa Indonesia 10, 20, 50, 100 tahun yang lalu. Tuh lihat bahwa Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim. Lihat leluhur-leluhur kita ini. Makam-makamnya di mana-mana. Iya. Yang kedua, mereka memalsukan atau mengklaim bahwa Wali Songo Ba'alawi. Pahlawan-pahlawan Indonesia Ba'alawi. Di Ponorogo Habib. Imam Bonjol Habib. Tengku Umar Habib. Semuanya diklaim Habib. Ya Allah. Sampai-sampai Roma Irama mau dihabibkan juga. Habib Roma. Lagi-lagi saya nggak kata orang. Nggak kata orang. Satu Habib datang kepada saya telepon. Ini Habib ini sahabat saya. Bang Haji, ente tuh Habib. Nah terus, Anda tahu ente Habib ini. Ayo ke Rabito. Ente mesti bikin sertifikat. Ente punya sertifikat ente Habib ini. Ayo Anda anterin. Kapan mau ke Rabito? Makanya Jenderal Sudirman di Habibin. Pokoknya di sini kalau ada orang punya nama,
Yang kaya punya nama, oh dia bisa dihabibin, hati-hati. Hati-hati. Begitu cara mereka menebar pengaruhnya itu. Orang yang punya pengaruh yang besar, Habib, dikasih aja stempelnya. Ada yang bayar 400 juta, 500 juta. Ente Bang Haji nggak usah bayar, gratis. Ini cara mereka. Ya. Kemudian gerakan politik, Masya Allah, luar biasa. Provokasi luar biasa. Sahabat saya itu Rizik Syihab ini sahabat dari muda, saya bersahabat sama dia. Tapi sekarang Masya Allah, megalomania. Ngajak perang aja ya. Asah golok, asah celurit, perang, revolusi. Memang tujuannya dia memang mau pengen jadi Khomeini di Indonesia. Oh, itu tujuannya ya Pak Rizik Syihab ini ya, ingin menjadi apa namanya itu Khomeini yang dulu itu revolusi Iran tuh teman-teman. Orang Syiah ya, Imam Syiah itu Khomeini. Aduh Bapak Rizik Syihab, ya Allah, taubat Bapak ya. Itu cita-citanya. Hati-hati ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Orang akhirnya ternyata kalau perjuangan ini tidak terorganisir, maka Nabi SAW bersabda ya bahwa kezaliman yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Maka PWI LS adalah organisasi untuk mengcounter agenda Ba'alawi dalam rangka ingin menjajah Indonesia secara spiritual, secara ekonomi dan secara politik. Nah, itu maka hukumnya wajib kita dukung PWI. Paham? Oke. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya mengenai Habib Alawi, penjelasan dari Bang Haji Roma Irama. Jadi Bang Haji Roma Irama ini sesuai dengan pengalaman pribadi beliau teman-teman. Bukan dari kata fulan Habib itu seperti ini. Enggak teman-teman, tapi sesuai dengan pengalaman beliau. Karena Bang Haji Roma Irama ini dulunya juga muhibbin para Habib Alawi teman-teman, dan banyak berteman dengan golongan Habib ini. Nah maka dari itu Bang Haji Roma Irama ini sudah curiga, sudah merasa janggal sejak dulu beliau itu waktu masih muda teman-teman. Kalau ada Habib yang bermaksiat, pezina, penjudi, itu masuk surga karena sudah dibersihkan oleh Allah, karena zuriat Nabi, karena Ahlul Bait. Ini adalah doktrin yang menyesatkan teman-teman. Dan ternyata teman-teman, ada juga Habib yang mengatakan demikian. Ada juga yang mengatakan satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Ada juga yang mengatakan satu kakinya Habib pezina, penjudi, apalagi pemabuk, pokoknya maksiat gitu teman-teman. Itu lebih mulia dari kepala kiai yang bersorban. Jadi mereka itu seperti itu doktrinnya. Nah maka dari itu teman-teman, hati-hati. Doktrin-doktrinnya itu sangat berbahaya dan menyesatkan. Jadi apa-apa yang mereka itu sampaikan di tengah-tengah kaum muslimin ataupun di depan jamaahnya, mau benar, mau salah, pasti ini orang yang sudah ke doktrin akan tetap membenarkan. Padahal yang disampaikan itu salah teman-teman. Inilah bahayanya doktrin. Maka dari itu teman-teman, saya sering sampaikan, jangan mudah percaya dengan omongan mereka ini. Kalau mereka itu masih saja mengaku-ngaku sebagai zuriat ataupun ahlul bait Rasulullah SAW, maka jangan percaya. Suruh tes DNA dulu, ya, suruh tes DNA dulu. Pasti DNA-nya itu adalah hologramnya G, yaitu Yahudi Ashkenazi teman-teman. Seperti apa yang dikatakan oleh yaitu Bang Haji Roma Irama, bahwasanya Mbak Najwa Shihab itu 3%-nya saja itu keturunan Arab. Nah ini yang berapa puluh persen ke atas teman-teman, itu malah keturunan yaitu India Kaukasus. Itu Mbak Najwa Shihab ini ya, itu katanya Syarifah loh teman-teman. Ba'lawi juga, bapaknya Quraisy Shihab ya, itu Ba'lawi. Tapi malah DNA-nya ini malah banyak yaitu yang kemana teman-teman? Yahudi Ashkenazi. Marga Shihab berarti kan Bapak Rizik Syihab juga Plat G teman-teman ya, tentunya sama dengan Mbak Najwa Shihab. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan ya. Kita jangan sampai mudah tertipu, mudah percaya dengan doktrin-doktrin, dengan cerita-cerita dusta, khurafat dari kalangan mereka ini, dari golongan Ba'lawi ini. Berhati-hati, kita jaga NKRI kita, Nusantara kita, jangan sampai yaitu diadu domba antara pribumi dengan pribumi. Jangan sampai kita itu dipecah belah, diadu domba. Seperti apa yang dikatakan oleh Bang Haji Roma Irama, Rizik Syihab ini ingin menjadi Khomeini. Karena apa? Sering ayo perang, asa golo asa ini, revolusi. Ya Allah, bahaya teman-teman ya.
hati-hati nih sebagai anak bangsa, jangan mudah tertipu dengan omongan-omongan mereka ini. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.